Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan membocorkan salah satu Donghua BTTH Season 5 episode 30. Di episode sebelumnya, bagaimana kompetisi daftar terkuat sudah dimulai dan ternyata Xiaoyan harus menghadapi Bai Cheng untuk pertandingan pertamanya. Dengan begitu ternyata Bai Cheng yang dulu bukanlah yang sekarang. Selain kepalanya botak, Bai Cheng juga melatih teknik rahasia yaitu Bloody Ground Split atau 8 pembelah tanah berdarah. Tapi ketika Bai Cheng sudah mengeluarkan seluruh tenaganya dan berharap Xiaoyan sudah habis dengan serangan terakhir yang dia lancarkan, Xiaoyan masih berdiri tegap di tengah debu dan akhirnya mampu memenangkannya dengan satu pukulannya. Gimana dengan cerita selanjutnya? Tanpa berlama-lama kita masuk ke spoiler inti ceritanya. Setelah pertarungan Xiaoyan melawan Bai Cheng selesai, di sana suasana kembali semarak saat Suqian mengumumkan bahwa Xiaoyan merupakan pemenang dari pertandingan ini. Melihat betapa parah luka yang dialami oleh Bai Cheng, Suqian hanya bisa menghela napas dan memperingatkan peserta lain untuk tidak mengeluarkan serangan yang berlebihan di pertandingan selanjutnya. Singkat cerita, pertandingan demi pertandingan kembali berlanjut. Mulai dari Wu Hou yang mampu melewati pertandingan pertamanya dengan sangat mudah, hingga sampailah di babak yang cukup ditunggu-tunggu oleh para penonton, yaitu penampilan-penampilan perdana tombak Liu Qing di pertandingan daftar terkuat kali ini. Liu Qing yang awalnya masih duduk diam dan tenang perlahan membuka matanya dengan aura tirani tajam yang tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Tubuh besarnya mulai berdiri sebelum perlahan berjalan ke depan dengan aura tirani yang juga sangat semakin menakutkan. Aura yang luar biasa itu membuat mata Liu Pei kembali dipenuhi kesombongan ketika tatapannya jatuh kepada Xiaoyan dan mengatakan bahwa setinggi apapun pemuda menyebalkan itu melompat, dia hanya akan berakhir menjadi seorang badut di hadapan Liu Qing. Liu Qing melompat ke sisi pagar pembatas kemudian turun ke area seperti logam keras yang jatuh dari langit sebelum mendarat dengan sangat keras di tanah stadion kompetisi. Dengan aura tirani yang sekuat itu, harus diakui Xiaoyan jika Liu Qing memang bukanlah lawan yang buruk. Baru setelah Liu Qing muncul dengan heboh, sosok manusia berwarna biru pucat itu naik ke atas punggung dengan wajah penuh kepahitan. Bagaimana tidak dirinya seakan tidak optimis karena pemuda bernama Lanya yang berusia sekitar 24-25 tahun itu sudah tahu nasib bertarungannya yang mengharuskan dirinya melawan murid top yang telah menginjakan setengah kakinya di ranah dawang tersebut. Panatua Su menatap kedua peserta yang sudah saling berhadapan, kemudian melambaikan tangannya sebagai tanda bahwa pertandingan telah dimulai. Meskipun pria muda berpakaian biru tidak memiliki banyak harapan untuk menang, dia masih punya harga diri selaku penghuni daftar terkuat. Karena itulah Lanyan masih berusaha memperkuat mentalnya dan mulai dengan serius. Sebuah pedang panjang berwarna biru pucat muncul seiring juga dengan aura yang menjadi jauh lebih nyata. Gelombang Dauki berwarna serupa pedangnya dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya, membuat pedang panjang itu mulai mengeluarkan suara seperti gelombang laut yang menggulung. Lanyan menerkam dengan seluruh kekuatannya dan membuat Dauki kuat melonjak di atas tubuhnya seperti gelombang laut. Pedang panjang di tangannya dengan membawa udara lembab saat dengan keras menghunus ke arah Liu Qing hingga membuat seluruh arena itu ditutupi oleh udara lembab dan aroma amis yang menyeruak dari teknik tiga duri hiu Lanyan. Liu Qing melihat cahaya pedang itu dengan tatapan acuh tak acuh sebelum kemudian warna emas pucat merembes keluar dari tangannya yang berubah bentuk menjadi cakar melengkung yang bertabrakan dengan pedang hiu ganas Lanyan. Membuat jari-jari Liu Qing menekuk dan menggulung, dan ketika cahaya kemasan pucat itu bertabrakan dengan pedang Lanyan, cahaya biru yang membungkusnya segera dihancurkan sampai runtuh dan menghilang. Seluruh pori-pori kulit Lanyan yang terasa dingin dan ketika dia sadar Liu Qing telah menyeret tubuhnya di tanah sebelum dengan keras dilemparkan keluar dari arena.
Sama halnya seperti murid lainnya, hanya bisa termenung melihat keganasan Liu Qing di arena tempur itu. Xiao Yan pun tanpa sadar termenung dan memperhatikan Liu Qing dengan begitu hati-hati, sampai membuat Lin Xiuya yang berdiri di sampingnya terkekeh ke peringkat 2 daftar terkuat itu. Dia menceritakan jika Liu Qing setidaknya mempunyai 2 teknik andalan, yaitu tombak pemecah gunung dan cakar pembelah peti mati. Setelah pertandingan Liu Qing, ada beberapa nama menarik yang disebut-sebut sebagai yang terkuat oleh Panatua, sudah termasuk salah satunya Lin Xiuya. Di versi novelnya, lawan Lin Xiuya itu memilih untuk mengaku kalah dan membuat ia memenangkan pertandingan tanpa harus bertarung. Hal itu menyebabkan Liu Qing dan juga Xiao Yan yang tentunya ingin mengamati taktik Lin Xiuya itu menjadi agak kecewa guys. Singkat cerita, kompetisi hari pertama telah berakhir dan para murid Akademi Dalam Jianan sudah tidak sabar menantikan esok tiba karena di hari kedua pertandingan hanya menyisakan 25 murid saja yang melanjutkan pertandingan. Cahaya bulan pucat tersebar ke seluruh ruangan yang sunyi melalui jendela dan mendarat di wajah gadis secantik Sun Er yang sedang dicerca pertanyaan oleh Lin Ying tentang kepergiannya dari akademi. Sosok cantik itu bergemetar sebelum menghela napas dan mengatakan bahwa dia akan menunggu beberapa hari dan memastikan Xiao Yan mendapat tempat di 10 besar daftar terkuat. Sebelum pergi, Lin Ying juga ikut menghela napas sebelum kemudian menghilang dalam pusaran gelap dan meninggalkan Sun Er yang terjaga sepanjang malam. Ketika benang pertama matahari pagi berhamburan dari cakrawala, Akademi Dalam kembali diliputi dengan antusiasme kompetisi dan tidak menunggu waktu lama. Stadion utama yang menjadi lokasi kompetisi telah selesai lagi dipadati oleh desak-desakan para murid yang ingin menyaksikan pertandingan hari kedua. Para peserta akan sekali lagi ditentukan melalui pengundian, namun karena ada 25 peserta, satu murid akan dibiarkan lolos tanpa pertandingan dan posisi itu diberikan kepada Jian selaku peringkat pertama Akademi Dalam Jianan. Singkat cerita, pengundian telah dilakukan dan pertandingan babak pertama segera diumumkan oleh Tetua Su. Di sana mata Xiao Yan menatap tajam ke pertandingan di arena, memperhatikan baik-baik betapa kuatnya murid Akademi Jianan Dalam ini. Meskipun mereka bukan tergolong dalam murid top Jianan. Kompetisi seakan menjadi terganggu ketika Lin Yan tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa anggota kelompok Liu Qing yang menjadi lawan Xiao Yan sebenarnya telah menukar nomornya dengan Yao Sheng. Lin Yan mengeluarkan sebatang bambu dari suku dadanya dan menawarkan Xiao Yan untuk bertukar nomor dengannya agar tidak perlu melawan Yao Sheng. Xiao Yan sejujurnya terharu melihat tindakan Lin Yan, namun beberapa saat kemudian tangannya mendorong batang bambu dan mengatakan jika dia juga ingin memberikan beberapa pukulan kepada Yao Sheng. Meskipun dengan kekuatannya sekarang, sangat mungkin Yao Sheng menembus peringkat 15 teratas. Xiao Yan sama sekali tidak gentar ketika dia menepuk pundak Lin Yan sambil melemparkan pandangan ke arah Yao Sheng yang juga tengah melihatnya dengan sengit. Kompetisi kembali berlanjut dan Wu Hou dengan sangat tidak beruntung bertemu peringkat 10 teratas sehingga mau tidak mau harus rela menyelesaikan langkahnya di hari kedua. Wu Hou bertindak cukup lugas setelah tubuhnya terlempar dari arena dan memberikan penghormatan kepada lawan sebelum kembali dengan tawa di platform tinggi. Beberapa waktu sekali lagi berlalu dan saat pertarungan antara Xiao Yan melawan Yao Sheng tiba, sekali lagi Liu Qing memperingatkan Yao Sheng untuk berhati-hati. Sementara orang yang diinginkannya sibuk mengumbar janji pada Liu Pei bahwa dia pasti akan membuat Xiao Yan memohon ampun di hadapan semua orang. Di hadapan semua orang, Yao Sheng melompat turun dari plafon tinggi menyusul Xiao Yan yang sudah tiba di sana lebih dulu. Segera setelah pertandingan dimulai, Xiao Yan mengambil penguasa hitam dan balik ke punggungnya dan rasa dingin pekat yang perlahan terangkat dari Xiao Yan. Di sisi lain, dua belati hitam gelap menyala dan muncul dari tangan Yao Sheng yang jika diamati baik-baik, orang itu akan tahu jika ujung belati itu sudah diolesi racun ganas. Yao Sheng adalah orang pertama yang melancarkan serangan dari dalam arena, menciptakan dauki kehitaman yang meletus sebelum tubuhnya merangsek dengan cepat ke arah Xiao Yan. Ia di sana berusaha menantang ketua gerbang Pan itu dalam pertarungan jarak dekat. Xiao Yan menggerakkan kakinya dengan cepat dan mengayunkan penguasa Suan hingga penggaris besar itu membentur dengan dua belati Yao Sheng. Lengan Yao Sheng melengkung dan tubuhnya seperti elang menangkap mangsa saat dua tangannya melesat ke arah kepala Xiao Yan dengan secepat kilat.
Xiao Yan sekali lagi menggunakan langkah 3000 petir membuat tubuhnya bergerak dengan cepat dan menghindari serangan cepat dari Yao Sheng. Dua murid itu masih terus bertukar serangan yang berbahaya tanpa seimbang, hingga para penonton seperti tidak bisa memilih siapa yang akan jadi pemenang dalam pertarungan ini. Yao Sheng berpikir jika Liu Pei pasti tidak senang jika dirinya itu terus menunjukkan perlawanan yang seimbang dengan Xiao Yan. Ketika itu dauki warna merah berbau amis tiba-tiba meletus dari tubuhnya, membuat aura bertekanan kuat segera menutupi setengah arena pertandingan. Tampaknya Yao Sheng ingin menekan Xiao Yan dengan daukinya sebagai praktisi dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Mungkin taktik ini bisa bekerja untuk orang lain namun bukan untuk Xiao Yan. Widih. Merespon tindakan dauki Yao Sheng, Xiao Yan mengaktifkan teknik perubahan api teratai hijau membuat tubuhnya dimandikan api hijau yang mengeluarkan aura tak kalah kuatnya dengan dauki Yao Sheng. Di titik ini Yao Sheng merasa cukup kesal, apalagi di atas plafon dia terus mendengar teriakan Liu Pei yang memintanya untuk menghajar Xiao Yan. Hal itu juga yang membuat Yao Sheng tidak ragu memasuki jarak serangan sebelum menghunuskan belati racunnya berkali-kali ke arah Xiao Yan. Di sisi lain Xiao Yan kembali mengaktifkan teknik langkah 3000 petir yang digabungkan dengan perubahan api teratai hijau dan teknik penguasa Suan, hingga membuatnya mampu menahan semua gempuran belati Yao Sheng. Namun hal itu benar-benar harus Xiao Yan akui jika kekuatan Yao Sheng memang bukanlah main-main. Sekali peringkat 17 itu memadatkan daukinya membuat medan yang jauh lebih luas ditutupi oleh dauki hitam pekat yang merupakan perwujudan dari teknik dunia air hitam. Xiao Yan mau tak mau tercengang melihat cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya terus keluar dari dalam arena pertarungan itu. Membuat Xiao Yan segera mengambil langkah untuk menghindari genangan air itu. Namun saking cepatnya dan banyaknya air yang keluar, Xiao Yan pun semakin terpepet hingga menemukan dua kakinya sudah menginjak genangan air dan tengah diisap. Namun saking cepat dan banyaknya air yang keluar, Xiao Yan pun semakin terpepet ketika menemukan dua kakinya sudah menginjak genangan air dan tengah diisap oleh air dengan sifat korosi dengan sangat-sangat kuat. Yao Sheng tersenyum puas, begitu pula Liu Pei yang kembali berteriak agar Yao Sheng segera memberikan pukulan keras kepada Xiao Yan. Karena saat ini Xiao Yan kesulitan bergerak, Yao Sheng pun berpikir untuk menyerang dengan cepat dan mengakhiri pertandingan tersebut. Dengan cepat diputarkan belati ungu di tangan Yao Sheng dengan senyuman sombong sebelum melesatkan ke arah Xiao Yan dan bersiap menerima kemenangan terakhirnya. Tapi ternyata ketika Yao Sheng merasa sudah menghunuskan belati ke arah Xiao Yan, tatapannya berubah dingin ketika melihat tidak ada sosok Xiao Yan yang terus-menerus di sana. Melainkan seseorang pemuda yang tergantung di udara dengan sepasang sayap ungu mengepak di balik punggungnya. Membuat seluruh tatapan mata di arena terbelalak, tidak menyangka akan melihat seorang praktisi Dawang kini muncul di panggung kompetisi hari ini dengan punya sebuah sayap wedan. Setelah sekian lama disembunyikan, akhirnya sayap ungu muncul di Akademi Jianan yang tiada lain tiada bukan itu adalah milik Xiao Yan, sang pemuda idaman. Dan bagaimana respon orang-orang yang tadi terus meremehkan Xiao Yan, apalagi pastinya Yao Sheng dan antek-anteknya pasti kena mental guys. Ya, seluruh pasangan mata di stadion menjadi terbelalak melihat pemandangan seorang pemuda menggantung dengan sebuah sayap ungu yang sangat indah. Wajah Sukian di kursi juri juga agak tertegun karena melihat sebuah sayap menggantung di belakang punggung Xiao Yan. Para juri secara bertahap mulai memahami jenis sayap Xiao Yan yang merupakan teknik Dao, teknik langka. Tapi meski begitu, kebanyakan para murid Akademi Jianan saat ini menganggap bahwa sayap Xiao Yan merupakan sayap praktisi Dawang yang sangat kuat. Mereka tentu tak tahu bahwa di belahan dunia bela diri ternyata ada sebuah teknik yang bisa membuat sebuah sayap, yakni teknik Dao terbang. Di saat waktu lama, suasana di arena pertempuran juga sangatlah hening. Perasaan iri saat ini juga menyelimuti semua murid yang melihat pemuda yang tergantung, tak terkecuali Yao Sheng yang juga terkaget-kaget. Dirinya yang awalnya ketakutan kali ini berangsur pulih karena menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan sebenarnya bukan praktisi Dawang, melainkan Xiao Yan telah mampu membangkitkan sebuah teknik terbang Dao, teknik langka. Di bawah tatapan semua orang, Yao Sheng berdiri di air hitam aneh yang menutupi seluruh arena. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan sebelum mengatakan mengenai rasa ketidakpercayaannya mengenai pemuda yang menjadi lawannya itu yang benar-benar di luar nalar.
Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.